Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim SPD. Saya adalah seorang guru di MI Darussalam Pakunden Kota Blitar. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2020 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Kota Malang dengan NIM 24109120143 dan dengan nomor peserta 3896668066202. Pada hari ini, Selasa, 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Darussalam Pakunden Kota Blitar pada kelas 5 dengan materi perpindahan kalor dengan menggunakan metode problem based learning. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay! Alhamdulillah, tetap semangat ya hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya mengecek kehadiran. Adakah hari ini kelas 5 yang tidak masuk? Ada 2 anak. Siapa itu? Felix dan Ganes. Ya Allah, kenapa dia tidak masuk hari ini? Sakit ya Allah. Baik, kita doakan semoga Mas Felix dan Ganes cepat sembuh ya anak-anak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Mas Syafran, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih Mas Sabra, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai orang Indonesia yang baik, kita harus punya semangat dan cinta terhadap negara kita. Maka dari itu kita nyanyikan terlebih dahulu ya, Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa yang bertugas adalah siapa ini? Waktunya siapa ini? Ayo, silakan maju yuk. Nah, nanti diringi musik ya. Iya, persiapan dulu. Oke, sudah siap? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Semuanya duduk kembali ya. Ya, anak-anak, masih ingat nggak? Kemarin itu Pak Lukman sudah menerangkan materi, kita hari ini hanya melanjutkan. Saya hanya mengingatkan. Ya, saya masih ingat kemarin Pak Lukman menerangkan materi, yaitu tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Nah, apa materinya kemarin? Kalor, Pak. Kalor, betul. Nah, pengertian kalor kemarin apa? Kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Nah, apakah yang disampaikan temanmu itu betul? Coba, kemarin saya menampilkan sebuah slide, bener nggak ya pengertiannya? Kita lihat video ini sebentar ya. Pengertian kalor. Nah, ini kemarin saya sampaikan. Masih betul nggak ya? Coba kita lihat. Panas atau disebut juga dengan kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, dari video ini ternyata jawaban temanmu itu benar. Beri tepuk tangan. Nah, memang benar. Kemarin saya menerangkan tentang kalor. Nah, hari ini sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari namanya kalor. Siapa yang bisa menyebutkan contoh penggunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang dekat-dekat aja dengan kita? Nah, coba ini dulu. Apa ya? Menggoreng. Menggoreng, betul. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh. Oh iya, ini angkat tangan tadi ya. Apa? Menyetrika. Menyetrika. Bisa, betul. Menyetrika juga pakai panas ya. Ada lagi bisa menyebutkan kelompok sini? Nah, pinter. Apa ayo? Memasak. Memasak. Ya, memasak ya bisa masak nasi ya, bisa menanak air, betul. Semuanya pakai yang namanya kalor atau panas. Nah, sebelum kita mulai, biar semangat kita membara untuk belajar hari ini, saya mau explain dulu. Seperti biasa, masih ingat tepuk semangatnya anak-anak? Biar semangat kita belajarnya. Semuanya, tepuk semangat! Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Ayo kita lanjutkan materi hari ini. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kalor yang dipakai untuk ibu kamu itu masak, yang dipakai kita sehari-hari yang kita pakai itu. Nah, dari contoh tersebut saya punya pertanyaan. Tadi kan kamu sudah bisa menyebutkan contoh penggunaan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari kan? Nah, saya punya pertanyaan. Ketika ibu kamu menggoreng, ya kan? Menggoreng kamu tempe, menggoreng kamu ikan, lauk, dan lain-lain. Itu kan minyak panas banget. Ya, minyak yang panas itu spatula yang dipakai ibumu, dipegang ibumu. Kenapa kok panas? Ikutan panas. Ya toh? Terus setrika. Ketika menyetrika di rumah ayahmu nyetrika, yang panas kan besinya setrika. Kenapa kok bajunya ikutan panas? Terakhir, pertanyaan terakhir. Ibumu mengaduk kopi atau teh panas. Sendok yang dipegang itu terasa apa, ayo? Hangat, panas. Kenapa? Nah, sebelum saya menjawab, pada pertemuan hari ini, apa yang harus kita pelajari ini dia. Tujuan kita adalah, satu, kita akan menjelaskan cara perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti kita akan membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, baiklah anak-anak, karena kita sudah punya masalahnya tadi yang seperti kita sampaikan, ternyata kalor yang dari sendok mengaduk kopi itu ternyata sendoknya panas. Kenapa?
Dari sinilah kita punya masalah, ya kan? Masalahnya apa? Pertanyaan saya sampaikan tadi, kenapa ketika ibu menggoreng spatulanya itu panas? Ya toh, ketika dipegang itu panas. Terus ketika mengaduk kopi, sendok kok ikut panas ini kenapa ini? Ya kan? Ketika nyetrika, padahal yang panas besinya, tapi bajunya kok ikut panas. Kenapa? Ya. Nah, dari sinilah nanti kita akan melakukan uji coba yang namanya perpindahan kalor secara konduksi. Bagaimana sih caranya kalor tersebut kok bisa pindah panasnya ya? Baik, anak-anak, nanti akan saya bagi kelompok hari ini dan alhamdulillah ini kelompoknya masih tetap ya hari ini ya. Ada 1, 2, 3 kelompok. Nah, kita hari ini akan melakukan uji coba atau sebuah percobaan tentang perpindahan panas ya. Nanti akan saya bagikan alat dan bahannya. Nah, saya siapkan dulu ya. Susah saja. Baik, ini akan saya bagikan satu kelompok satu ya. Taruh di meja mana nih? Ini bukunya taruh di biar aman. Ada lilin, ada ya. Ada lilin, katakan kelompok ini bukunya di ini ada di sini. Bukunya di disediakan dulu biar aman nanti tidak terbakar. Ada sendoknya, ada sendoknya, ada sendoknya, ada LKPD, ada LKPD. Nah, untuk percobaan kali ini, silakan dengarkan saya, instruksi dari saya bagaimana cara untuk percobaan kita untuk membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, kalian sudah dapat lilin, masing-masing kelompok sudah dapat lilin, ada tatakan, biar aman, nggak kemana-mana apinya, dapat sendok, dapat lembar kerja. Nah, di lembar kerja tadi nanti kamu isikan berdasarkan percobaan yang sudah kamu lakukan ya. Ada beberapa pertanyaan. Ada berapa pertanyaan di situ, anak-anak? Ada berapa pertanyaan? Ada 4, betul. Ada 4 pertanyaan. Nah, nanti saya nyalakan lilinnya. Setelah lilinnya dinyalakan, silakan sendok ini yang kamu pegang kamu taruh atas api. Sampai berapa menit? Kalau kamu terasa panas, silakan dilepas. Ya, paham maksudnya? Nah, ya, oke. Api akan saya nyalakan dari saya. Ini. 1, 2, nyala. Ya, sambil mengamati sendok yang kamu bakar, silakan sambil menjawab lembar kerja yang saya bagikan ya. Ya, silakan sendoknya taruh di atas api. Nah, silakan sambil mengamati dijawab pertanyaannya. Nah, nanti kalau panas dilepas ya, jangan dipegang terus tangan kamu kebakar nanti ya. Sampai berapa lama kok terasa panas di tangan? Oke, yang satunya ngajar garam coba ya.
Nah, jadi kalau sampai panas lepas ya. Ya. Oke, yang satunya nah, jadi kalau sampai panas dilepas ya. Ini Pak. Nah, sudah melakukan percobaan kan hari ini? Nah, terus sudah ditulis hasil pengamatanmu tentang percobaan ini, sudah ditulis semuanya? Sudah dijawab semuanya? Nah, maka dari itu sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian bersama kelompoknya. Saya ingin lihat bagaimana cara kamu memecahkan masalah hari ini dari percobaan dan pengamatan kita hari ini. Ya, kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Kayaknya paling siap kelompok 2 ini. Yuk, kelompok 2. Ayo silakan maju. Maju semua ya. Ini yang nyampaikan di sini. Ya, kamu depan. Bagaimana kondisi sendok sebelum dipanaskan? Ujungnya ketika dipegang. Mengapa hal itu terjadi? Ya, apa? Dingin karena belum terkena aliran panas dari api lilin. Oh ya, nomor 2. Bagaimana kondisi sendok setelah dipanaskan? Ujungnya beberapa saat kemudian menjadi panas. Iya, terus nomor 3. Apakah ada perubahan pada bentuk sendok ketika sendok menjadi panas? Tidak ada. Tidak ada. Oh, nomor 4. Apa kesimpulan dari percobaan pemanasan sendok? Jelaskan. Mula-mula sendok dalam keadaan dingin. Namun ketika sendok ditaruh di atas api lilin, ujungnya sendok menjadi panas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2 sudah. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Bagaimana kondisi sendok sebelum dipanaskan? Ujungnya ketika dipegang. Mengapa hal itu terjadi? Dingin karena belum terkena aliran panas dari api lilin. Ya, nomor 2. Bagaimana kondisi sendok setelah dipanaskan? Ujungnya beberapa saat kemudian menjadi panas. Menjadi panas. Kalau yang nomor 3. Apakah ada perubahan pada bentuk sendok ketika sendok menjadi panas? Tidak ada. Tidak ada. Nomor 4. Apa kesimpulan dari percobaan pemanasan sendok? Jelaskan. Mula-mula sendok dalam keadaan dingin, namun ketika sendok ditaruh di atas api lilin, ujungnya sendok menjadi panas. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali. Nah. Saya akan memberikan apresiasi penguatan materi. Nanti kita lihat di depan ya. Yap. Nah, alhamdulillah presentasi masing-masing kelompok sudah terlaksana. Nah, dari kesimpulan atau jawaban kalian tadi, sebenarnya apa sih perpindahan kalor secara konduksi itu? Lebih jelasnya akan Pak Lukman putar sebuah video materi tentang konduksi. Silahkan disimak dengan betul-betul apa itu materi tentang konduksi ya.
Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara antara. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang berbeda hanya energi panasnya saja. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung bagian besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Mengadu teh panas dengan sendok logam. Ketika kita membuat teh dan mengaduknya dengan sendok logam, maka ujung sendok lama-lamaan akan panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Setrika listrik merupakan salah satu alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen penghalang. Nah, sudah selesai. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan apa, anak-anak? Perpindahan pinter ya. Jadi sendok yang kita uji coba tadi, yang pindah hanya panasnya saja. Sendoknya berubah enggak? Sendoknya berubah enggak, anak-anak? Yang kenceng jawabnya, sendoknya berubah tidak? Nah, tidak ada perubahan. Yang pindah hanyalah panasnya saja. Itu namanya perpindahan panas secara konduksi. Hebat sekali. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita pelajaran hari ini kita sudah percobaan tadi, kita sudah menyimpulkan materi kita yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, selanjutnya adalah apakah kalian semua punya pertanyaan dari materi atau pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Iya. Kenapa kok senang hari ini? Ada apa? Ada eksperimennya. Oke, terima kasih. Nanti pertemuan berikutnya akan saya lakukan eksperimen lagi. Ya, apalagi? Kenapa kok kalian senang dengan materi hari ini? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Terus, apakah ada materi yang belum dipahami hari ini? Semuanya paham? Paham. Oh, alhamdulillah. Jadi semuanya mudah untuk memahami materi ini. Ya, baiklah. Pertemuan selanjutnya nanti Pak Lukman masih ada lagi tentang suhu dan kalor. Hari ini tadi kan kita menerangkan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pertemuan berikutnya nanti akan saya lanjutkan. Kalian mau praktek lagi atau tidak? Mau? Nah, nanti ada materi namanya perpindahan kalor secara konveksi dan perpindahan kalor secara radiasi, ya. Tapi kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, ya, anak-anak. Karena hari ini waktunya sudah habis, maka dari itu sebelum saya akhiri, saya mau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan, materi yang kita sampaikan benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, yang memimpin doa pulang seperti biasa, ketua kelas Mas Zafran, silakan pimpin doa dari tempat duduk aja, nggak apa-apa Mas Zafran. Yuk, silakan. Ya, silakan Mas Zafran. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق والهداية والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anak, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, belajar dulu ya di rumah ya. Ingat materinya adalah materinya konveksi dan radiasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Lukman. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.